Impor jamaah menarik sih. Apakah menguntungkan dan apakah aman? Halo guys, kembali lagi bersama saya Khairul Anwar di channel Impor Bisnis, channel yang asik mengulik tentang bisnis dan impor. Kali ini kita akan membahas tentang impor jamaah. Jadi teman-teman yang belum tahu apa sih itu impor jamaah. Jadi impor jamaah itu adalah sebuah kegiatan impor yang dilakukan secara bersama-sama dengan mengumpulkan beberapa order dari anggota dijadikan satu untuk memenuhi minimal order supaya jadi semakin banyak kuantitinya, semakin banyak jumlahnya, harganya semakin murah gitu biasanya kalau kita impor dari Cina seperti itu guys. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan harga termurah dari supplier. Oke, berikutnya saya di sini akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang muncul di DM saya. Apakah impor jamaah itu menguntungkan? Kalau menurut saya pribadi secara pribadi saya itu menguntungkan banget. Karena kenapa? Kita bisa order barang, kita bisa ambil barang impor 1, 2, 3 biji dengan harga grosir dan itu menguntungkan buat saya yang low budget yang low budget modal saya minim sekali. Saya cuma punya modal 500.000, 700.000 gitu bisa ikut impor jamaah itu sebenarnya nggak masalah. Tapi berbeda teman-teman harus tahu itu sangat beda lagi kepada teman-teman yang memiliki uang yang sangat banyak atau dompetnya double. Mereka nggak mungkin akan melakukan kegiatan ini. Teman-teman yang mempunyai uang yang sangat banyak, dia pasti riset produk dulu. Risetnya juga nggak bentar, tapi lama banget. Satu, dia tahu marketnya. Berikutnya yang ketiga, dia tahu profitnya. Dan setelah dia mengetahui itu, dia eksekusi untuk impor dan nggak mungkin lah dia share atau publikasikan ke teman-teman. Impor ini nggak mungkin sama sekali, karena dia juga pasti tahu kalau semakin banyak kompetitor teman-teman itu harganya turunnya sangat cepat. Teman-teman punya produk terus kemudian yang lain juga sama-sama mendatangi produk tersebut, itu harganya paling lama 3 bulan lah untuk bertahan, paling lama banget 3 bulan itu masih. Bulan pertama masih cuan, bulan kedua udah turun harganya, bulan ketiga udah selesai. Biasanya seperti itu. Bahkan paling mentok biasanya 6 bulan lah. 6 bulan itu pasti udah libas, udah orang itu udah pada jual rugi. Jadi disitulah teman-teman kenapa teman-teman yang punya uang banyak atau punya dompetnya yang double itu mereka pasti nggak akan pernah meng-share atau mempublikasikan produk apa yang akan mereka impor. Karena mereka udah riset dulu, mereka tahu pasarnya, mereka tahu keuntungan profitnya. Tapi kembali lagi teman-teman itu menguntungkan buat saya yang low budget, yang mempunyai modal minim dari 700.000 atau juta gitu, ikut kayak gitu atau mungkin ikut jamaah kayak gitu nggak masalah, itu menguntungkan banget. Oke, berikutnya pertanyaan yang kedua, apakah impor jamaah itu aman? Yang jelas kalau menurut saya pribadi impor jamaah itu aman banget karena kita ada prinsipnya, kita tahu ilmunya dulu gitu, kita memegang beberapa agreement di awal itu lebih enak, transparan. Akan tetapi impor jamaah itu juga bisa tidak aman, bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan parahnya lagi jika terjadi penipuan di dalam impor jamaah tersebut. Nah, sekarang teman-teman harus tahu dulu nih kriteria impor jamaah yang aman itu seperti apa sih? Dan teman-teman harus wajib mengingat ini. Oke, yang pertama teman-teman harus catat nih prinsip yang pertama. Teman-teman harus tahu ilmunya dulu. Jadi agar impor jamaah itu berjalan lancar, teman-teman harus tahu ilmunya dulu. Teman-teman tahu prosedur impornya. Oh, ini aku bayar terus sama si owner, nanti dikirim supplier diproduksi atau langsung barang siap kirim, keluar packing invoice dan sebagainya, terus berikut sampai barang datang ke tempat teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu dong, jangan asal teman-teman ikut aja, itu sangat berbahaya. Berikutnya prinsip yang teman-teman harus catat selain teman-teman harus tahu ilmunya ada lagi nih. Sebelum gabung sebelum join ke tempat ataupun grup apapun dimanapun, teman-teman harus tahu background profile si owner dengan jelas.
kalau si ownernya sebut tetangga teman-teman ya, mungkin tetangga desa atau tetangga sebelah, itu masih enak, masih bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa bertanggung jawabkan. Tapi kalau fotonya di online, teman-teman nggak tahu menau, teman-teman cuma pengen cuan aja, tergiur dengan harga murah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi wajib pastikan teman-teman tahu background profilnya dulu dengan jelas. Oke, berikutnya teman-teman, kontak supplier ya, teman-teman harus tahu. Teman-teman siapa ya yang ikut kegiatan impor jamaah tersebut? Contoh nih, yang ikut 10 orang. Oke, di 10 orang tersebut harus tahu kontak suppliernya. Jadi dibuatkan sebuah grup lah, dibuatkan sebuah grup yang dimana ada si supplier, terus si owner, si pembuat impor jamaah tersebut, dan juga ke 10 anggota yang ikut tadi. Jadi enak di situ nanti. Dan yang ngomong jangan semuanya, perwakilan aja, salah satu contohnya ownernya aja, atau mungkin wakilnya owner boleh. Jadi yang lainnya mengikuti, mengamati aja, biar lebih biar enak gitu loh, biar ada ibaratnya sudon, pikiran-pikiran negatif, wah nanti gini gitu enggak. Jadi teman-teman tahu prosedurnya, teman-teman dilibatkan situ, itu enak. Karena apa? Bukan tujuannya untuk apa ya? Karena kita nggak tahu ya, sebagai manusia itu ada yang namanya faktor eksternal, faktor di luar kendali tangan kita ya, faktor di luar kemampuan kita itu pasti terjadi. Jadi kita kalau terjadi faktor itu, kita bisa selesaikan dengan cara yang baik, ada solusi, kita cari temu solusinya, temu bareng-bareng. Jadi nggak saling menyalahkan atau mungkin saling menghujat sampai bahkan memutuskan tali silaturahmi, itu nggak bagus. Oke, prinsip berikutnya adalah teman-teman harus tahu packing list dan invoice-nya. Jadi saat teman-teman bayar nih, terus kemudian si owner ini ya melakukan pembayaran kepada si supplier, itu teman-teman juga harus lihat, oh ternyata oke, udah dibayarkan ke supplier. Terus kemudian packing list invoice-nya kapan keluarnya, apakah barang nunggu diproduksi dulu atau barang sudah langsung siap kirim, itu semua kan ada penjelasan di situ. Itu lebih enak, lebih sama-sama terbuka di situ. Terus berikutnya, setelah teman-teman tahu packing list invoice, teman-teman harus tahu jasa pengirimannya. Dia pengirimannya menggunakan siapa? Paling enggak ya nggak terlalu nanti ngebongkar gitu, nggak, paling nggak perwakilan dari pengiriman itu ada di grup tersebut, dimasukkan juga. Jadi di grup tersebut ada ini nih si pengirim ya, jasa yang bagian mengirim, ini bagian pengiriman, terus ini bagian suppliernya dari Cina ada, terus ada si ownernya, ada anggotanya. Nah semuanya jelas. Pada saat barang dikirim oleh supplier dari pabrik mereka ke gudang si jasa pengiriman ini, teman-teman juga tahu, oh udah diberangkatkan, terus jasa pengiriman ngasih konfirmasi, oh sudah masuk, itu kan sama-sama enak. Oh ternyata gitu, ada apapun. Dan toh apabila ada kendala eksternal dari salah satu pihak, entah dari supplier, dari pengiriman ataupun dari si owner, itu terlihat di situ. Kalau nggak bertransparan ya pasti ada indikasi penipuan ya, pasti indikasi ya, penipuan ya. Kebaca 50% aman, 50%-nya indikasi penipuan itu pasti ada guys. Jadi di sini teman-teman harus tahu ya, dan transparan. Oke, berikutnya ya, pastikan setiap transaksi apapun anggota harus tahu. Jadi jelas, oh ini pembayaran sekian, pembayaran pihak pengiriman sekian, ini pembayaran logistiknya sekian dari untuk logistik daerahnya, jelas di grup tersebut. Jadi enak. Dan apabila nanti kalau ketahuan semua dong keuntungan dan sebagainya ya, itu memang faktor apa ya, kalau teman-teman mau cari aman biar nggak terhindar dari faktor eksternal, nanti saya mau jelaskan faktor eksternal seperti apa ya. Itu sangat menarik banget menurut saya. Nah tadi pertanyaannya, nanti kalau aku buatkan dengan prinsip-prinsip seperti ini, semuanya akan terbongkar dong? Ya enggak dong, semuanya itu transparan, semuanya transparan aja. Jadi sini tujuannya agar apabila terjadi sesuatu itu enak, itu kita mau jelasin, kita cari solusinya itu enak. Jadi lebih enaknya ya kalau menurut saya transparan dan jelas, sama-sama tahu prosedurnya, sama-sama tahu perjalanannya. Kemudian kita sebagai si pembuat ya, sebagai owner pembuat impor jamaah itu ngomong aja lah lebih enak. Aku per barang ambil untung 5.000, aku per barang ambil untung 3.000, aku jual kamu sekian, gimana, mau nggak? Itu lebih enak. Dan agreement di awal dan semua prinsip-prinsip yang saya sebutkan semuanya itu ada di awal, jelaskan di awal, itu lebih enak, lebih transparan. Jadi kriteria yang saya sebutkan tadi
wajib ada. Dan apabila lebih banyak itu lebih bagus. Ya tujuannya untuk apa sih? Kita nggak mencari benar salahnya, kita nggak mencari yang mana sih yang terbagus enggak. Tapi tujuannya apabila ada faktor eksternal kita bisa atasi secara bersama-sama. Nggak ada pikiran negatif keluar, terus kemudian nggak sampai memutuskan tali silaturahmi gitu. Nah di sini faktor eksternalnya seperti apa sih? Ini saya mau ambil contoh dari pengalaman saya pribadi. 2 tahun yang lalu saya pernah melakukan kegiatan impor jamaah seperti ini. Tapi saya berada di balik layar. Saya ngumpul beberapa teman. Oke, aku mau mereka mencari order masing-masing. Pada saat itu masih rame-ramenya sepeda. Nah situ order yang pertama dapat 30 orang. Oke bagus. Itu saya dapat profit itu 300.000. Itu saya jelasin kepada anggota saya, teman-teman saya yang mencari klien tadi dari order. Oke, mereka setuju. Order pertama dapat untung 300.000. Itu yang kloter pertama, nggak baca kloter pertama ya. Berikutnya ada lagi, masuk lagi 50. Wow, masuk lagi. Terus aku order lagi. Ternyata, nah di sini faktor eksternalnya. Si supplier minta tambahan uang untuk pengiriman dari pabrik ke gudang kita. Kita tambah sekitar 150 per biji pengiriman logistik mereka, karena ya dimensinya besar. Kemudian kita ada packing yang packing ibaratnya lebih safety lah, kita ada packing tambahan gitu. Nah akhirnya kan keuntungan kita, profit kita terpotong tuh ya, tapi mau bagaimana lagi, namanya sudah dapat order, harga masuk, ya udah aku mau nggak mau harus tetap tak jalankan meskipun keuntungannya kecil. Kloter ketiga, kloter keempat, nah semakin banyak lagi kloter 5 itu malah semakin habis ketambahan biaya logistik. Jadi setelah masuk kita bongkar, kita kirimkan ke daerah-daerah itu ada yang biayanya sangat tinggi sekali, 350 per biji sampai 500, ada yang murah. Nah dari situ kita rata-rata keuntungannya itu tipis banget, cuma berapa 50.000 kalau nggak salah itu kita rata-rata. Karena apa? Ada yang rugi, ada yang untung, ada yang pas-pasan lah gitu. Dari semua kloter totalnya itu ada berapa kloter dulu? 10 kloter, totalnya hampir 1 kloter 20 feet lah sepeda dulu tuh, kalau kira estimasi ya. Bahkan saat itu aku sampai jual handphoneku ya, iPhone 11 saat itulah, untuk menutup biaya operasional aja. Jadi prinsip saya yang penting barang dari customer, dari klien semuanya selesai, terus nggak ada kendala sama sekali, barangnya semua tersampaikan dengan baik dan kita nggak dapat untung, itu nggak apa-apa ya, udah buat pengalaman aja lah. Nah itu tadi yang disebut faktor eksternal, kita nggak tahu kapan terjadi sewaktu-waktu. Dari semua prinsip yang saya buatkan tadi, itu tujuannya lah untuk mengantisipasi faktor eksternal tersebut. Jadi lebih baik kita terbuka aja di awal, aku ambil untung per barang sekian, tak jual kamu sekian, kamu mau nggak? Oke, kalau mau ayo ikut, itu aja lebih enak. Nanti dimasukkan ke supplier, dimasukkan ke grup gitu, lebih ada supplier, ada pihak pengiriman, ada pihak shippernya, enak lah itulah, lebih transparan. Bisa juga faktor eksternalnya terjadi di pihak pengiriman, itu juga pernah banyak banget lah kalau jelas di sini, tapi saya berikan salah satu contoh tadi aja lah, nggak usah panjang-panjang ya. Oke teman-teman, jadi sekarang adalah kesimpulan dari impor jamaah ini. Oke, saya akan berikan kesimpulan saya menurut pendapat saya. Dan apabila mungkin ada teman-teman ada tambahan atau ada pertanyaan apapun, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini aja ya. Oke. Dan kedepannya kita akan pilih, kita akan ulas, kita akan bahas di situ. Oke, kesimpulan kali ini adalah impor jamaah itu menguntungkan ya. Menguntungkan untuk siapa? Untuk yang low budget, yang modalnya minimal seperti saya. Dan itu tidak menguntungkan atau mungkin tidak akan dilakukan oleh teman-teman yang memiliki modal yang besar atau dompetnya yang double. Karena faktornya apa? Teman-teman tahu sendiri, sebelum impor pasti saya ajarkan untuk selalu riset dulu produknya, terus kemudian pasarnya, itu profitnya. Kalau udah tahu ketiga ini, nggak mungkin lah mau dipublikasikan ya produk tersebut. Orang yang pergi bareng enak, tidak kayak nggak mungkin. Karena apa? Semakin banyak kompetitor maka harga barang tersebut tidak akan stabil. Paling nggak mentok-mentok 3 bulan itu pasti udah akan hancur harganya. Paling lama 6 bulan udah jual rugi pasti itu 6 bulan. Jadi kalau banyak kompetitor itu nggak bagus teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau yang modalnya minimal, itu menguntungkan banget untuk ikut kegiatan impor jamaah seperti ini. Dan teman-teman tinggal scale up aja untuk ilmu marketing teman-teman, penjualan teman-teman harus cepat gitu aja. Jadi apakah impor jamaah itu menguntungkan? Menguntungkan. Jadi impor jamaah tidak aman dong. Oke, ada pertanyaan ya, tapi nggak ada orangnya. Tapi teman-teman tahu sendiri.
Oke, saya jawab lah. Kalau impor jamaah itu menurut saya aman. Teman-teman tahu wajib tulis semua prinsip yang saya berikan tadi. Teman-teman wajib melihat agreement ya, di awal lebih enak, lebih jelas itu. Prinsip yang di awal saya berikan tadi harus ada semuanya, lebih banyak lebih bagus. Itu baru dikategorikan aman. Tapi apabila tidak ada kriteria yang saya sebutkan tadi atau bahkan tidak ada sama sekali, itu ya 50-50 lah. Berarti gini, 50% itu oke, 50%-nya itu indikasi penipuan. Karena apa? Faktor eksternal lah lah 50%. Bukan penipuan lah, indikasi faktor eksternal yang kita akan nggak tahu bagaimana penyelesaiannya. Jadi menurut saya aman gitu. Kalau teman-teman pegang prinsip yang saya berikan. Jadi kalau ada penipuan yang salah si pembuat impor jamaah dong. Oke, suara siapa tadi masuk lagi? Tapi oke lah, itu kan saya jawab dulu. Jadi kalau ada penipuan yang salah si pembuat impor jamaah, kalau menurut saya sih nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Kalau dikatakan salah, salah semua. Dari pihak anggotanya juga salah, dari pihak si pembuat impornya juga salah, sama-sama salahnya. Nah, terus yang benar siapa? Yang benar semuanya benar. Jadi dari anggota juga benar, dari pihak ownernya juga benar. Karena apa? Kita nggak tahu kronologi pastinya seperti apa, kita hanya tahu dari cita-cita aja, dan kemudian dan semua kesalahan benar dan salah itu mereka punya hak dan kewajibannya masing-masing. Hanya saja di sini pasti ada miskomunikasi yang dimana agreement dan mereka nggak punya pegang prinsip di awal sebelum mereka melakukan kolaborasi atau bekerja sama. Jadi ya kalau jadi seperti ini ya saya bisa katakan tadi 50% 50% oke, 50%-nya faktor eksternal. Jadi untuk teman-teman sebelum teman-teman melangkah, pastikan teman-teman tuh harus tahu dulu, pastikan teman-teman kenali dulu ya. Banyak teman-teman harus pelajari dulu, jangan langsung ambil wah ini murah ini oke ikut, nggak boleh. Teman-teman harus pelajari dulu, lihat dulu lah paling enggak ya seperti apalah perkembangannya. Paling nggak prinsip dan teman-teman harus punya prinsipnya dulu sebelum masuk. Kalau si pembuat impor punya prinsip sendiri, kalau itu sesuai dengan permintaan teman-teman, oke, silakan join, silakan ikut. Tapi kalau nggak sesuai, mungkin ada tambahan-tambahan dan si ownernya nggak mau, ya udah silakan aja dilepas, karena itu kita nggak akan pernah tahu guys, kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Dan di luar sana banyak sekali sebenarnya, nggak cuma satu orang, dua orang, satu tempat, dua tempat yang mengalami kejadian faktor eksternal, dan itu bisa berdampak sangat besar sekali. Nggak cuma sedikit, itu banyak banget. Cuma yang kebagus kemarin yang 1-2 orang, sebenarnya banyak banget lah. Dan tapi saya harapkan di sini semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ya jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Kita mau di awal yang baik, ya harusnya endingnya harus baik juga lah. Ya jangan sampai ya uang udah masuk kembalikan, meskipun udah barang nggak masalah. Yang penting uang dikembalikan udah bagus. Sama seperti saya dulu, saya nggak dapat untung, lalu paling enggak ya klien-klien saya, orderan semuanya beres, ada yang komplain. Dan mungkin paling komplain ya karena waktu, timing, namanya waktu dari pihak pengiriman. Kan ada yang kalau pas cepat ya 30 hari lah, kalau pas rame-ramenya ya 40 hari, kalau pas ada jalur merahnya agak lama sedikit gitu kan, macam-macam ya. Jadi teman-teman harus tahu ilmunya itu. Jadi nggak saling menyalahkan, kamu harus gini, nggak. Semuanya kita harus tahu, kita harus libatkan, namanya berjamaah. Kayak kita sholat lah, kayak kita ibadah dimanapun, kalau jamaah ya. Kalau si imam bilang A, atau mungkin duduk berdiri, semuanya juga harus ikutin berdiri. Contoh kita sebagai agama Islam, sholat Allahu Akbar sama makmum ikut Allahu Akbar. Jadi semuanya harus dilibatkan, diikutkan. Jangan impor, katanya impor jamaah atau impor bareng-bareng, tapi ujung-ujungnya jalan sendiri, cari untung sendiri. Jangan, cari untung ya bersama-sama. Terus kemudian ya semuanya dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Jadi saya berharap banget untuk semua teman-teman harus tahu, harus dengar ini. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu adalah faktor X. Ikuti terus channel Impor Bisnis. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, aktifkan loncengnya biar teman-teman tahu terus, mengikuti terus tentang video-video terupdate ya di channel Impor Bisnis ini yang membahas dan mengulik tentang bisnis dan impor. Oke, terima kasih dari saya Khairul Anwar, sampai jumpa.